Salam, salam Esporki. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang memberi hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan yang akan memberkati kita hari ini berjudul Pepesan Kosong, yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan Yakobus 1 ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pepesan kosong adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkataan-perkataan yang tidak diwujudkan di dalam perbuatan atau cerita-cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pepesan kosong mungkin bisa menarik hati banyak orang, tetapi tidak mendidik. Yang sangat disayangkan adalah orang Kristen pun kadangkala menyodorkan pepesan kosong kepada orang lain, termasuk kepada saudara seiman. Kisah nyata di bawah ini adalah salah satu contohnya. Ada seorang ibu, karena sesuatu hal yang tidak aktif mengikuti kebaktian ataupun kegiatan gereja lainnya, SMS dan pesan-pesan di dalam bentuk ucapan yang penuh kelembutan dan kasih pun disampaikan kepadanya, baik oleh pengurus maupun oleh para aktivis gereja. Bahkan ketika seorang aktivis gereja bertemu ibu ini di sebuah pusat perbelanjaan, dia minta maaf dan mengajak ibu ini untuk aktif kembali. Ketika ibu ini belum juga terlibat di dalam kegiatan gereja, kunjungan pun dilakukan oleh pengurus atau para aktivis tersebut dengan mengajak beberapa jemaat. Perkataan-perkataan yang lembut dan penuh kasih pun kembali diucapkan mereka. Bu, kami dan jemaat lainnya merindukan ibu. Sudah lama kami tidak mendengar celetukan ibu. Datang ke gereja ya bu. Bu, orang-orang menunggu ibu. Kami mengasihi ibu. Lupakanlah semua kejadian yang lalu, kita berkumpul lagi ya bu. Maafkan saya bu, saya yang salah. Ke gereja lagi ya bu. Tanpa bermaksud menguji semua perkataan tersebut, ibu ini belum juga mau aktif ke gereja. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari sangat mengagetkan dia. Ketika itu ada seorang jemaat yang meninggal dunia dan ibu ini diajak oleh jemaat lainnya untuk melawat. Ternyata di situ sudah berkumpul pengurus dan para aktivis gereja tersebut. Mulai dari saat datang hingga saat pulang, yang lamanya sekitar 2 jam itu, hanya 2 orang dari mereka yang bersalaman dengan ibu ini. Mereka juga berusaha mendekati dan berbicara dengannya. Untung ada seorang bapak yang adalah koster gereja yang mau duduk berdampingan dengan ibu ini. Dengan
sabar dan duduk berdampingan dengan ibu ini. Pengurus dan para gereja aktivis sibuk ngerumpi entah apa yang mereka bicarakan. Biarkan saja Pak, kata ibu ini kepada koster tersebut dan mencoba berusaha menghiburnya. Di dalam perjalanan pulang, dia mengumam, semua hanya omong kosong. Terima kasih Tuhan, sekarang saya tahu apa artinya pepesan kosong itu. Memang tidak mudah untuk mewujudkan setiap perkataan ke dalam perbuatan. Tetapi kalau kita tidak berusaha dan tidak tetap seperti itu, sudah pasti akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan memakai kata-kata yang lembut dan penuh kasih kalau tidak didasari dengan hati yang tulus, sebab cepat atau lambat akan ketahuan dan justru menambah sakit hati orang lain. Jangan banyak bicara kalau hanya merupakan pepesan kosong. Kiranya perkataan kita terwujud di dalam perbuatan sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Renungan hari ini disadur dari buku renungan harian Mana Surgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah tersampaikan. Kiranya Tuhan sendiri ya Bapa yang memberi hikmat kepada kami semua yang telah mendengarkan firman hari ini ya Bapa. Berikanlah hati yang selalu kepada Tuhan dan untuk hidup terus bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Esporki. Yes.